Salam sejahtera bagi sahabat Kristus yang diberkati Tuhan. Salam sehat selalu dalam kasih Kristus, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga bagi keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon, sendengkanlah telingamu pada doa kami, dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat dilayani dan dipercayai atas jalan yang benar, dan supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan kasih yang abadi oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati, pembacaan sabda firman Tuhan di hari ini terambil dari Amsal pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, sembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati, dan yang manis bicaranya, menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus, yang mendengarkan firman Allah dan mematuhinya. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul, Bebaskan diri dari yang jahat dan teruslah berbuat baik. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati, dari kecil teranja-anja hingga besar terbawa-bawa, adalah sebuah peribahasa yang berkaitan erat dengan didikan orang tua terhadap anak-anaknya di rumah. Jika seorang anak sudah dididik dan dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik, maka itu akan menjadi kebiasaan yang dilakukannya kapan saja dan di mana saja anak itu berada, bahkan sampai masa tuanya. Sebaliknya, jika yang diperolehnya adalah didikan dan kebiasaan buruk, maka itu juga yang akan dilakukan dalam kehidupannya. Sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan kumpulan nasihat Salomo yang sangat berarti bagi orang Israel. Jika kita membaca bagian ini, kita akan menemukan beberapa nasihat di situ, antara lain adalah, nama baik tidak dapat diukur dari harta kekayaan, melainkan dari perbuatan baik yang dilakukan, jadi teruslah berbuat baik.
hati adalah pusat kebaikan dan kejahatan. Bila hati kita dipenuhi kejahatan, maka pemilik hati akan berlaku jahat dan mencoreng nama baiknya. Bila hati mengandung kebaikan, maka kebaikan dan nama baik si pemilik hati akan selalu dikenang. Kerendahan hati, baik hati, dan kesucian hati merupakan wujud takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjaga hatinya dari hal-hal yang jahat. Jadi, bebaskanlah diri dari berbuat jahat. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati, nasihat ini akan berguna jika diajarkan dan tidak didiamkan saja. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita memperingati HUT Patimura ke-205. Ada pelajaran yang didapat dari semangat kepahlawanan Patimura dan kawan-kawan, Lawamena Haulala. Adalah pekik perang yang menentang kaum penjajah, yang artinya maju terus pantang mundur. Pekik ini kemudian menjadi falsafah hidup orang Maluku, sekaligus penyemangat generasi muda agar terus maju untuk bebaskan diri dari penjajah modern seperti malas, berjudi, mabuk, bermain game tanpa batas waktu, serakah, dan perbuatan buruk lainnya, supaya kita menjadi anak muda yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Ya Tuhan, tolong kami bebaskan diri dari semua kebiasaan buruk kami. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Amin.